Menjelang akhir tahun 2022 DPP dan DPD Forjil Lampung menggelar rapat di Pantai Kelara II. Bandar Lampung, Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Kota Forum Jurnalis Lampung, DPP, DPD, Forjil, menggelar rapat kerja daerah, Rakerda, menjelang akhir tahun 2022, bertempatkan di ruangan Aula Pantai Kelara II Kabupaten Pesawaran Lampung, Minggu, tanggal 9 Oktober tahun 2022. Dalam rapat kerja daerah Lampung tersebut, dihadiri oleh pengurus DPP dan DPD diantaranya. Ketua DPP Provinsi Lampung Junaidi Amrin dan jajaran. Ketua DPD Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pendi, SH dan jajaran. Ketua DPD Kabupaten Lampung Utara, Rido Aldino dan jajaran. Ketua DPD Kabupaten Wekanan Edi Juanda dan jajaran. Ketua DPD Kabupaten Tulang Bawang, Suslina dan jajaran. Dalam rapat kerja ini Ketua DPP Forjil Junaidi Amrin menyampaikan, ucapan terima kasih kepada para Ketua DPD Forum Jurnalis Lampung dan jajarannya yang telah hadir dalam rapat kerja daerah Rakerda yang telah rutin kita selenggarakan setiap akhir tahun. Forjil sudah berjalan 3 tahun, alhamdulillah atas dorongan semua pengurus daerah kabupaten kota di Lampung ini Forjil masih tetap eksis, meskipun baru 4 kabupaten di Lampung. Junaidi Amrin berharap ke depannya, semua pengurus daerah kabupaten kota yang sudah terbentuk dapat meningkatkan program kerja Forjil dan mendukung program unggulan pemerintah kabupaten kota, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sehingga kita dapat bekerja sama untuk membangun hubungan harmonis demi terciptanya pelayanan terhadap masyarakat, ucap Junaidi. Menurut Junaidi Amrin, untuk membesarkan organisasi memang tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Semua butuh proses yang cukup, karena kekuatan di organisasi ini adalah di tangan ketua, sekretaris dan bendahara. KSB, bila ketiganya ini tidak bekerja sama maka organisasi khususnya Forjil Lampung akan jalan di tempat, dan pengurus serta anggota DPD harus diresafel bila mana tidak berjalan maksimal. Dan DPP juga membuka peluang untuk kabupaten lain yang siap membentuk pengurus di daerahnya baik Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Tengah, Kota Metro, Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Mesuji, ucap Junaidi. Acara yang dipandu oleh pimpinan redaksi media harian Pos.co Trova Pratama, Eskom, MH membuka sesi tanya jawab untuk seluruh pengurus dan anggota Forjil DPD Selampung. Sementara Ketua DPD Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pendi, SH menyampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada DPD Tubaba. Saya sebagai Ketua DPD akan melakukan penyegaran pengurus yang selama ini hanya memanfaatkan organisasi Forjil di Tubaba. Dalam waktu dekat ini kita akan segera menggelar rapat setelah itu susunan pengurus DPD Tubaba yang baru akan kami ajukan ke DPP agar di SK-kan, ucap Ketua DPD Tubaba. Begitu pula penyampaian dari Ketua DPD Kabupaten Lampung Utara. Rido Aldino mengatakan, saya Ketua DPD Lampura akan sama seperti disampaikan oleh Ketua DPD Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam waktu dekat ini juga akan meresafel pengurus Forjil Lampung Utara. Berhubung juga mereka tidak bekerja untuk kemajuan Forjil Lampung Utara, ucap Rido. Organisasi Forjil selalu bergonta-ganti kepengurusan ataupun anggota, terkadang naik ke atas, turun ke bawah. Itu kalau menurut pihak pemerintah ataupun Polri itu sebagai wacana biasa seperti yang kita laksanakan penyegaran organisasi. Nah, jadi perlu kita terapkan ke depan untuk memperkuat organisasi ini. Kita tidak perlu banyak-banyak orang, sedikit yang penting bisa berjalan di masing-masing kabupaten. Ya, bersyukur juga kita bisa bertambah 2023. Ya, ke depan kalau tidak menutup kemungkinan untuk Lampung Barat sama Pesisir Barat sudah ada komunikasi, mereka siap, cuma lagi menyusun kepengurusan. Itu juga tidak saya batas, kami selaku Ketua DPP juga tidak membatas harus klub kepengurusannya harus dan juga organisasi bisa memperjuangkan kawan-kawan. Jangan sampai yang membuat kita pecah belah di dalam organisasi ini karena kita bulat perkataan tapi di belakangnya tidak bulat. Saya juga sendiri merasa ya DPP juga begitu, bukan hanya DPP juga begitu. Ya, kita selalu melakukan perollingan juga untuk kawan-kawan kepengurusan DPP mana yang tidak mampu untuk ini. Banyak
orang-orangnya nggak sinkron, kerja kuatnya kurang. Saya harap juga kawan-kawan di sini tetap semangat, karena saya sebagai keluarga besar daripada Forjil juga saya merasa bangga bisa berada di tengah-tengah kawan-kawan pada saat ini, yang mudah-mudahan kedepannya dapat turut membantu sesuai daripada arahan daripada Ketua DPP Forjil. Selanjutnya penyampaian daripada laporan kinerja Forjil setiap kabupaten, mungkin ketua ataupun anggota yang akan menyampaikannya. Menurut ketua DPP meminta apa kira-kira yang telah progres atau inventarisir yang telah berhasil di tahun itu, atau progres yang diutamakan di kabupaten itu. Ya, waktu dan tempat kami mulai dari kabupaten mana yang bersedia menyampaikan, apakah dari Tulang Bawang, Tulang Barat, atau Lampung Utara, ataupun Waikana? Ya, gimana? Tulang Barat ya. Ya, kami serahkan untuk mikrofon untuk Bapak Pendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPP beserta staf dan jajarannya, dan saya hormati Ketua dari Lampung Utara, Ketua DPP Lampung Utara beserta staf dan jajarannya, dan saya hormati Ketua dari Waikanan beserta dan jajarannya, dan saya hormati Ketua dari Tulang Bawang Sri Kandi betul lagi beserta dan jajarannya. Dan saya hormati seluruh anggota yang hadir keluarga besar Forjil Provinsi Lampung. Pertama-tama saya minta maaf atas keterlambatan. Tadi dari pagi nggak taunya sepanjang masuk Bandar Lampung sampai sini banyak pawai Maulud Nabi tadi. Ada 4 tempat yang kita macet tadi. Nah, kami yang datang cuma bertiga. Kebetulan ini sekretaris sementara dalam waktu dekat ini, nanti secepatnya akan saya susun sekretaris definitifnya. Untuk Tuba Barat ini sangat luar biasa sekali Pak DPP. Anggota saya ini mungkin terbanyak se-kabupaten yang lain, tapi orangnya itu yang bilang Pak DPP tadi cuma memanfaatin aja. Waktu mau pendaftar Kominfo masuk, karena apa? Karena domisili kita satukan di kantor. Terus itu cuma nanya pencairan, gimana Kominfo? Kalau ada bagi-bagi di Pemda, nomor 1 muncul semua di grup, aktif pokoknya, jangan sampai tinggal. DPD dari Kabupaten Waikanan beserta jajarannya, yang saya hormati juga Ketua DPP Tubaba beserta jajarannya. Baiklah, saya setelah menyimak penyampaian dari Ketua DPP, kalau khusus dari DPD Lampung Utara, mungkin saya di tahun ini akan kedepannya akan saya reshuffle ulang antara anggota dan SKB saya pada selaku ketua, dikarenakan setelah saya pelajari betul kata Pak DPP ini, saat ada pendaftaran Kominfo atau MOU baru mereka merapat dan menanyakan kapan pencairan. Itu sama kayak di utara. Tapi untuk kedepannya, mungkin udah saya bilang tadi, saya ulangi karena akan saya restart ulang, akan saya berubah struktur. Mungkin nggak bisa selamanya seperti ini Pak. Ya bisa nggak berkembang itu tadi, karena nggak bisa ketua sendiri yang berjalan. Kenapa? Ketua itu bisa di atas karena anggota. Itu pun kalau ada anggotanya yang benar-benar bekerja dari bawah, ingin mengerangkul lah bahasa gitu. Mungkin ini juga Pak yang ada saya perlu sampaikan. Saya minta maaf karena saya sendiri hanya kehadiran cuma saya sendiri selaku ketua, karena mereka saya putuskan mereka juga ada kerjaan di luar lah bahasa mereka, mungkin alasan mereka. Dan juga saya perlu
pertanyakan Pak untuk di media di Lampung Utara, yaitu saya selaku Biro Cetak Lintas Dinamika. Saya mohon sama Pak DPP selaku Kimpret untuk pengiriman koran Pak. Itu karena kami di Kominfo itu kan ada MOU yang harus dari DPD Waikanan, terima kasih telah diberi kesempatan diundang datang dan bergabung di sini. Ini suatu kebanggaan bagi kami. Yang saya hormati Ketua DPP beserta pengurus, ketua-ketua DPD, ada Tulang Bawang Barat, Lampung Utara beserta pengurusnya. Di sini saya mewakili daripada rekan-rekan yang ada di Kabupaten Waikanan. Terkait masalah PO, Pak Ketua DPP, Waikanan memang dari awal berdiri kita membentuk sudah DPD Waikanan sudah ada PO. Itu yang saya sampaikan kepada Pak Ketua DPP, bahwasanya Waikanan telah membuat peraturan organisasi. Maka sehingga pada hari ini Porjil DPD Waikanan inilah orangnya yang memang mendukung dan mau memajukan organisasi. Kami orang 12 pada saat itu. Awal terbentuk ini Pak Bendahara saya sekarang, yang dulu dia sekretaris. Dulu kami orang 12. Dan hingga sampai saat ini kami tinggal orang 7, orang 8. Karena ada orang 8 inilah yang mau mendukung majunya organisasi Porjil yang ada di Waikanan. Ngapain saya banyak-banyak orang? Sesuai instruksi daripada PDPP, tidak perlu banyak orang. Yang penting sedikit, yang penting mau maju. Nah itu. Yang kedua, masalah program. Ada pengah. Masalah program, kita hari ini dari bulan ke bulan sehingga dari tahun ke tahun kita terus memperbaiki program kita yang ada di Kabupaten Waikanan. Hal itu juga tidak luput bahwasanya dari dukungan rekan-rekan yang DPP. Mohon kiranya sekira ada kekurangan kami yang ada di Kabupaten Waikanan khususnya, ya mohon untuk dapat diberi arahan. Untuk masalah MOU, saya sampaikan kepada rekan-rekan. Suslina dan rekan-rekan saya, Roslina selaku pengurus dan Bayina selaku bendahara, sekretaris selaku namanya Dewi Lestari. Kami di sini pengurus Porjil yang baru, dan baru juga pertama kali juga diajak sama Pak Ketua DPP ke sini kumpul-kumpul sama yang lain. Kami di sini sih perlu bimbingan dulu ya Pak, perlu bimbingannya, perlu arahannya, karena kami masih baru. Udah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk menanggapi dari Ketua DPD Tulang Bawang Barat, ya kami tunggu secepatnya untuk kepengurusan, struktur kepengurusan DPD Tuba Barat, dan kalau bisa semua kepengurusan harus ada kartu tanda anggota KTA. KTA itu yang disampaikan tadi, yang tulang bawang juga ada, tulang bawang barat juga ada. Itu nanti kita atur bagaimana semestinya. Karena saat ini Porjil tulang bawang kita khususkan tulang bawang. Kalau Porjil tulang bawang barat kita khususkan tulang bawang barat. Tidak bisa campur aduk. Kita juga tidak menutup kemungkinan
ada juga kawan-kawan juga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Petrus Sumarno. Dalam hal ini juga saya sampaikan juga, siapa tahu juga teman-teman bisa bergabung di media saya. Ataupun ada saudara-saudara yang ingin bergabung di media. Saya dari Media Polri, ya online, berikut ada tabloidnya Pusat Kriminal, Trabas, dan Tranyu Education, ya cetak. Pertama-tama ucapan yang saya hormati Ketua DPP, Ketua DPD, beberapa kabupaten yang tergabung di Forjil, dan teman-teman semua seperjuangan. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa berkumpul dalam keadaan di tempat ini. Selanjutnya di sini yang pertama, supaya tidak menjadi suatu ganjalan, saya sampaikan ke Ketua DPP dan saudara-saudara kita yang tadi malam sempat nginap di sini, ya kan, supaya sebelum saya bercerita lebih lanjut, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya persiapan-persiapan kami sehubungan dengan mau keberangkatan ke sini memang menjadi suatu tantangan tersendiri bagi kami. Terutama jujur aja saya sebagai bendahara menyangkut masalah. Sementara di tempat yang sama Ketua DPD Kabupaten W Kanan, Edi Juanda menyampaikan perkembangan Forjil Lampung di W Kanan. Alhamdulillah kita bulan lalu sudah resafel pengurus dan sudah kami ajukan ke DPP agar di SK-kan untuk kantor dan fasilitasnya sudah mulai tertata, bahkan di rapat kerja di akhir tahun 2023 nantinya Kabupaten W Kanan siap jadi tuan rumah. Mohon dukungan dari kawan-kawan semua keluarga besar Forjil Lampung. Semoga kita selalu sehat, diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang, rezeki yang barokah. Amin, ucap Edi. Dilanjutkan perkenalan nama-nama pengurus DPD Forjil Lampung Kabupaten Tulang Bawang dan pemaparan penghasilan aset kantor oleh DPD Forjil Lampung, serta pembahasan terkait uji kompetensi wartawan UKW yang direncanakan tahun 2023 mendatang. Laporan berita Rudi Rosti Hanandar. Harus sudah berangkat, tapi bukan tidak langsung berangkat ke sini, tidak. Sambil berjalan, sambil golek duit, bahasa Jawa lagi ya. Sambil golek duit. Alhamdulillah semuanya itu terrealisasi, Pak. Sampai di sini ya sudah, karena sudah capek dan segala macam. Ini kami belum mempunyai kantor tetap, tetapi sudah punya kantor, walaupun nyewa, ya, walaupun nyewa. Itu kami setahun itu 4,5 juta nyewa, 1 tahunnya 4,5 juta, dan alhamdulillah selalu bisa terrealisasi untuk beberapa tahun ini. Dan ke depan 2023 ini kami sudah berkoordinasi dengan Pemda dan segala macam tempat, alhamdulillah bisa paten dikasih. Itu ya. Di lingkungan Pemda itu sendiri. Nah, artinya apa? Forjil di W Kanan mudah-mudahan lebih eksis ke depan. Itu. Alat-alat ataupun aset-aset yang lain, kursi, meja, komputer, alhamdulillah kami sudah ada juga untuk kantor, ya kan. Cuman kursi tamu yang belum ada, tapi semoga cair ini realisasi ya, gitu ya. Nah, di sini saya menanggapi sedikit, mohon maaf ini apa yang disampaikan saudara-saudara kita ketua, intinya adalah ya kurang komunikasi saja kalau menurut saya sih, ya kurang komunikasi. Yang kedua, memang ketegasan itu perlu dilakukan. Karena selama ini saya nggak belum minta-minta apapun saya keluarkan untuk uang pribadi saya nggak pernah minta yang dari apa untuk membantu itu. Nah, untuk masalah hibah 2 tahun ini saya ditawarkan, tapi nggak sesuai. Cukup nggak bagi kami, tapi saya terbeban di Pemda. Saya tolak. Kemarin mau dikasih, nggak mau saya. Nilai yang nggak sesuai.